Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan materi mengenai depresiasi dan deflasi untuk aset tetap berwujud. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi perolehan dan penggunaan aset tetap berwujud. Materi ini saya ambil dari buku Intermediate Accounting edisi 8 oleh Bapak Prof. Zaki Baridwan. Sebelum kita masuk ke sifat dasar depresiasi, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari depresiasi itu sendiri. Depresiasi atau penyusutan menurut PSAK nomor 17 adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi yang akan dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, lanjut, sifat dasar depresiasi. Semua aset tetap, kecuali tanah, akan kehilangan kapasitasnya saat digunakan. Kehilangan kapasitas produksi ini diakui sebagai beban depresiasi. Depresiasi ada dua sebabnya. Yang pertama ada depresiasi fisik, ya, jadi penyusutan yang terjadi dari pengausan atau perusakan saat digunakan atau karena cuaca. Sedangkan depresiasi fungsional atau penyusutan fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat digunakan pada tingkat yang diharapkan. Jadi maksud dari depresiasi fungsional ini adalah pada dasarnya aset itu masih bisa digunakan, namun karena adanya peningkatan kapasitas produksi sehingga misalnya mesin yang sebelumnya kapasitas 100 produksi per hari ternyata sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dari perusahaan, maka mesin ini sudah tidak fungsional lagi. Ya, rumus untuk mendapatkan biaya atau beban depresiasi adalah biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Biaya perolehan ini sudah saya bahas di materi sebelumnya, ya. Terus nilai sisa adalah nilai yang biasanya menjadi kebijakan internal perusahaan. Ya, jadi ini sudah menjadi kebijakan internal perusahaan. Mereka ingin nilai sisa itu tersisa berapa dari aset tetapnya setelah aset itu habis masa manfaat. Biaya depresiasi inilah yang akan dialokasikan ke masa manfaat dari aset tetap yang dimiliki. Kita masuk ke contohnya, misalnya ada biaya awal atau biaya perolehan, ya, 24.000. Diketahui masa manfaatnya bisa digunakan selama 5 tahun atau masa manfaatnya bisa digunakan dalam 10.000 jam kerja, dan perusahaan mengestimasi atau memperkirakan setelah masa manfaatnya habis maka aset itu masih ada nilainya 2.000. Oke, kita lanjut ke metode penyusutannya. Metode penyusutan yang pertama adalah garis lurus. Ya, formula yang digunakan yaitu biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Itulah penyusutan per tahunnya. Kita masukkan nilainya, ya, nilainya seperti berikut. Maka diperoleh penyusutan per tahun adalah 4.400 per tahun selama 5 tahun. Untuk mengetahui tingkat persentase penyusutannya, maka penyusutan per tahun dibagi dengan biaya perolehan. Itulah tingkat depresiasi garis lurusnya. Ya, jelas ya. Kita lanjut ke tabel metode garis lurus. Ya, silahkan diperhatikan. Kita bahas satu-satu. Di tahun pertama, biaya perolehannya adalah 24.000. Nilai buku awal tahun 24.000. Beban depresiasinya 4.400. Silakan diperhatikan, ini sama sampai 5 tahun ke depan, ya. Ini garis lurus sama selama umur manfaat. Nilai buku pada akhir tahun adalah 19.600. Nilai ini
nilai 19.600 ini berasal dari 24.000 dikurangi 4.400. Ya, kita lanjut ke tahun kedua. Tahun kedua, biaya perolehan sama. Akumulasi depresiasinya ini adalah total penyusutan ya. Tahun pertama ditambah tahun kedua, terus ditambah lagi tahun ketiga, seterusnya gitu. Nah, ini yang dipindahkan ke sini ya. Nilai buku pada awal tahun 19.600. Nah, nilai buku awal tahun ini berasal dari ini, nilai akhir pada tahun sebelumnya. Nilai akhir tahun sebelumnya menjadi nilai awal pada tahun sekarang. Atau gampangnya, kalau metode garis lurus ya, biaya perolehan dikurangi akumulasi. Akan dapat ini. Ya. Maka, pada tahun kedua, nilai buku pada akhir tahun kedua adalah 15.200. Selanjutnya, pada tahun ketiga, prosesnya sama. Akumulasi ini 8.800 berasal dari 4.400, ditambah 4.400, hasilnya 8.800. Dan sampai di tahun kelima, terdapat nilai sisa. Jadi di tahun kelima, nilai buku pada akhir tahun kelima adalah 2.000. Ya, metode selanjutnya adalah metode unit produksi. Ya, ini rumusnya. Biaya dikurangi estimasi nilai sisa dibagi estimasi masa manfaat dalam unit, jam, dan sebagainya. Maka akan diperoleh depresiasi per unit, per jam, dan sebagainya. Dimasukkan nilainya ke dalam rumusnya dan diperoleh 2,20 per jam. Ya, di sini ada pernyataan bahwa metode unit produksi lebih sesuai dibandingkan dengan metode garis lurus saat jumlah penggunaan aset tetap bervariasi dari tahun ke tahun. Misalnya, mesin. Tahun pertama, mesin itu mungkin berproduksi 1000 jam. Maka 1000 jam dikali 2,20 itulah penyusutannya pada tahun pertama. Tapi ternyata di tahun kedua mesin itu berproduksi 2000 jam. Maka 2000 jam itulah yang dikali lagi dengan 2,20. Nah, inilah maksud dari pernyataan ini, bahwa akan lebih sesuai ketika penggunaan aset tetap bervariasi dari tahun ke tahun. Ya, jelas ya. Kita lanjut ke penyusutan yang ketiga. Metode saldo menurun. Jadi metode saldo menurun adalah metode 2 kali persentase dari garis lurus. Ya, jadi metode saldo menurun ini adalah metode 2 kali persentase garis lurus. Jadi tahap pertama adalah kita menghitung dulu tingkat garis lurusnya dengan mengabaikan nilai sisa. Ya, diperhatikan ini kita mengabaikan nilai sisa. Tingkat garis lurusnya, biaya perolehan dibagi masa manfaat, diperoleh 4.800. Nah, kita menghitung tingkat persentase penyusutannya. Di slide sebelumnya kan ada kan ya, di metode garis lurus ada untuk mengetahui persentase berapa, yaitu depresiasi atau penyusutan per tahun dibagi biaya perolehan, diperolehlah 20%. Nah, tahap kedua, seperti yang saya katakan tadi bahwa saldo menurun ini adalah 2 kali dari metode garis lurus. Diperhatikan, 20% atau 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4 atau 40%. Ya, jadi saya tekankan untuk metode saldo menurun, biaya perolehan dibagi masa manfaat, hasilnya dikali 2. Ya, itu rumusnya. Kita lanjut ke tabel metode saldo menurun. Saya lengkapi ya sampai tahun kelima. Pada dasarnya sama dengan garis lurus. Ya, cuma di sini langsung nilai buku pada awal tahun 24.000 langsung dikali dengan 40%. Jadi ini 40% sepanjang tahun. Pada dasarnya sama aja dengan saldo menurun. Sama kan 40%? Sama sepanjang tahun. Nah, hasil depresiasinya adalah 9.600, akumulasinya 9.600, nilai buku akhir tahun 14.400. Ini diperoleh dari 24.000 dikurangi 9.600. Tahun kedua,
Nilai buku awal tahun 14.400, ini tidak perlu saya jelaskan dari mana. Tingkat persentasenya 40%, tingkat penyusutannya diperoleh 5.760. Akumulasi penyusutannya adalah 15.360 dari ini ditambah ini 5.760. Jadi kalau nanti ini 18.000 ini diperoleh dari 15.000 ditambah 3.000 ya. Nah, saya kembali ke tahun kedua. Nilai buku akhir tahun kedua adalah 8.640. Ini diperoleh dari 14.400 dikurangi 5.760. Dan seterusnya sampai menjelang tahun terakhir. Nah, di tahun terakhir inilah ada perlakuan yang kita lakukan. Di tahun terakhir kita sudah tidak mengalih 40%. Diperhatikan, tidak mengalih 40%. Jadi di tahun terakhir nilai buku awal tahun langsung dikurangi nilai sisa yang sudah ditentukan. Ya, ini rumusnya, langsung dikurangi sisa yang ditentukan. Inilah depresiasi tahunannya. Maka nilai buku pada akhir tahun tetap tercatat nilai sisa yang diharapkan. Oke, kita lanjut. Ya, revisi estimasi depresiasi. Jadi ini terjadi ketika misalnya suatu aset, misalnya di contoh ini suatu aset dianggap bisa digunakan 30 tahun. Di tahun ke-10, aset ini dinilai kembali misalnya. Ternyata, 30 tahun, dan di tahun ke-10 berarti sudah berjalan 10 tahun, berarti sisa 20 tahun. Jadi aset ini masih bisa digunakan 20 tahun. Ternyata setelah dievaluasi atau dinilai ulang, ternyata ini masih bisa digunakan 25 tahun lagi. Berarti diestimasi, direvisi perkiraan penyusutannya. Ya, jadi seperti ini perhitungannya kalau ada aset tetap yang penggunaannya direvisi. Apakah direvisi naik atau direvisi turun? Ya, ini perhitungannya ya. Rumusnya ada, nilai buku dikurangi nilai sisa revisi dibagi estimasi sisa manfaat revisi. Masukkan ke dalam rumusnya, jelas ya? Ya, jelas di sini. Oke, kita lanjut. Oke, depresi. Jadi depresi ini adalah nama lain penyusutan untuk sumber daya alam. Jadi untuk aktiva tetap berwujud, nama penyusutannya adalah depresiasi. Untuk aktiva tetap tidak berwujud adalah amortisasi. Kalau sumber daya alam adalah depresi. Maknanya sama, penyusutan, ya. Nah, contohnya di sini. Ada tambang, kita mengeluarkan biaya untuk hak tambang 400.000. Diperkirakan tambang itu bisa diproduksi 1 juta ton. Tingkat penyusutannya 0,40 per ton. Itu diperoleh dari uang yang dikeluarkan, biaya perolehannya 400.000 dibagi total produksi, itu 1 juta ton. Kondisinya, tahun ini, atau misalnya 1 tahun, ternyata telah ditambang 90.000 ton. Maka depresinya atau penyusutannya untuk periode ini atau tahun ini adalah 90.000 dikali 0,40. Ini sama dengan metode unit produksi ya. Coba kembali ke slide berikutnya, metode unit produksi ini sama perhitungannya, dia menggunakan unit produksi untuk menghitung penyusutannya. Ya. Nah, jurnal yang dicatat adalah beban depresi, beban penyusutan 36.000, akumulasi penyusutan atau akumulasi depresi 36.000. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Aktiva tetap berwujud, bagian penyusutannya ya, untuk depresi dan depresiasinya. Saya sarankan tetap membaca referensi yang lain untuk melengkapi keilmuannya. Dan untuk pertanyaan saya siap menjawab. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan mohon bantuannya untuk di-share. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.